kita jadikan opsi eh, dalam memilih media pembelajaran untuk digunakan di dalam kelas nantinya. Dan memang ti- eh, tidak sampai teknis, tidak sampai teknis pembuatannya. Artinya eh, di ruang tatap maya ini kita tidak mempelajari teknisnya, karena teknis itu eh, secara praktis banyak pilihan, banyak informasi atau panduan-panduan teknis di luar sana ya. Bisa kalian miliki sendiri. Dan tentu karena ini menjadi pilihan, tidak perlu semua kita buat, gitu. Tidak perlu semua eh, menguasai secara teknis satu persatu yang mau dibuat, karena itu pilihan. Makanya nanti tugas proyeknya adalah, kaitannya dengan tugas proyek adalah ketika teman-teman memilih, saya menggunakan OLSI kan, ketika teman-teman memilih sudah meng-own it, maka kalian miliki itu pilihan, lalu learn it, pelajari secara teknis bagaimana proses pembuatannya, proses penyusunannya dan pengembangannya. Kaitannya hari ini ada dua tema, yaitu gamifikasi dan juga web. Sekali lagi ini juga termasuk pilihan, di mana kalau gamifikasi tentu kita kata dasarnya kan game ya, permainan. Eh, ini merupakan salah satu alternatif atau yang bisa menjadi pilihan berkaitan dengan sudah ada banyaknya atau maraknya pilihan-pilihan aplikasi pendukung untuk membuat gamifikasi, terutama ketika kita eh, berhadapan dengan siswa mungkin yang masih kelas pemula atau kelas dasar seperti kelas 7 atau di sekolah menengah pertama, itu kan masih relatif anak masih senang gitu. Tapi di dalam konteks apa kita menggunakan itu, apakah eh, ada tiga yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk gamifikasi ini, tentu bisa untuk membantu guru menyampaikan materi, tetapi lebih cenderungnya saya lebih cenderung ke hasil-hasil penelitian yang sudah ada, yaitu untuk pembelajaran mandiri atau lebih banyak untuk evaluasi, evaluasi yang sifatnya evaluasi formatif ya. Evaluasi proses, evaluasi yang dilaksanakan setiap sub bagian, sub materi. Sekarang materi kecil tentang eh, mufrodat misalkan. Mufrodatnya temanya mihna, temanya tentang adawatul manziliyah misalkan. Ini bisa digunakan eh, teknik gamifikasi ini atau media berbasis gamifikasi untuk membantu eh, sebagai ice breaking juga, atau sebagai evaluasi proses untuk melihat apakah eh, siswa yang sudah diberikan materi cukup memahami atau tidak. Seperti itu. Baik, saya belum akan berpanjang kalam ya, karena nanti biar kelompok penyaji dulu menyampaikan apa namanya, apa-apa yang menjadi hasil diskusi kelompoknya, dan juga nanti akan diteruskan dengan diskusi eh, secara bersama di dalam kelas. Saya persilakan kelompok 7 ya, berarti ya, yang akan membahas pengembangan gamifikasi dalam media pembelajaran bahasa Arab. Silakan kelompok 7. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umri din wa din. Salatu wassalamu ala mursalin.
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat ya, nikmat iman, ihsan dan Islamnya. Sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting di pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, selamat pagi Ustadz Marjuk dan rekan-rekan saya yang saya hormati. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi media pengajaran pada pagi hari ini dengan judul Pengembangan Gamifikasi Pembelajaran Bahasa Arab. Sebelumnya perkenalkan, Ana Fatul Malik bertindak sebagai moderator pada sesi kali ini. Di sini bisa di next slide-nya. Oke, di sini Ana tidak sendiri, melainkan beserta dengan rekan-rekan yang lain, yaitu Aisyah Najla, kemudian Hana Rajia, dan Rizky Mawardi. Bisa di next. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai pengertian gamifikasi yang disampaikan oleh Ana sendiri. Pengertian gamifikasi. Next. Yang pertama, pengertian singkat. Next. Oke, gamifikasi adalah penerapan unsur-unsur permainan ke dalam kegiatan yang sebenarnya bukan permainan atau non-game ya, non-permainan. Kalau misalkan dalam konteks pendidikan, gamifikasi berarti memasukkan elemen-elemen permainan atau elemen game ke dalam proses belajar agar siswa lebih termotivasi, aktif, dan terlibat baik secara emosional maupun secara kognitif. Next, bisa di next slide-nya. Oke, bagaimana pandangan para ahli? Next. Berikut pandangan para ahli mengenai pengertian dari gamifikasi. Yang pertama ada dari Sebastian Deterding. Gamifikasi merupakan penerapan elemen-elemen desain permainan dalam konteks yang bukan permainan. Kemudian menurut Carl M. Kapp, gamifikasi adalah penggunaan mekanik permainan, estetika, dan pola pikir berbasis permainan untuk menarik keterlibatan, memotivasi tindakan, mendorong pembelajaran, serta memecahkan masalah. Kemudian menurut Dewi Aryani, gamifikasi adalah penggunaan mekanik permainan, estetika, dan pola pikir berbasis permainan untuk menarik keterlibatan, memotivasi tindakan, mendorong pembelajaran, serta memecahkan masalah. Next. Mengapa gamifikasi dipakai di pembelajaran? Next. Penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran didasarkan pada kemampuannya menciptakan suasana belajar yang menarik dan menantang. Unsur permainan seperti tantangan, penghargaan atau achievement, dan tingkatan kemajuan atau level itu mampu menumbuhkan rasa ingin tahu serta semangat kompetisi secara sehat. Hal ini menjadi sangat relevan, terutama ketika eh, motivasi belajar peserta didik itu menurun atau saat pembelajaran dilakukan secara daring ya khususnya. Next, elemen-elemen utama gamifikasi. Next. Di sini elemen-elemen utama gamifikasi itu ada 7. Yang pertama itu poin, berfungsi sebagai indikator capaian belajar peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada lencana atau medali, diberikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi tertentu. Yang ketiga itu ada level atau tingkatan, menunjukkan kemajuan dan perkembangan individu. Yang keempat, tantangan atau misi, berupa tugas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kelima, itu menampilkan perbandingan hasil antar peserta didik. Yang keenam itu ada feedback, memberikan respon cepat atas tindakan atau hasil kerja peserta didik.
Kemudian narasi atau alur cerita yang ketujuh, menciptakan konteks belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Next. Oke, baik. Untuk submateri selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat gamifikasi. Kemudian dilanjut dengan submateri penerapan gamifikasi itu akan disampaikan oleh rekan Ana yaitu Saudari Aisyah Najla. Kepadanya, Ana persilahkan. Baik, syukran Akhi Malik. Selanjutnya terkait dengan tujuan dan manfaat dari gamifikasi. Boleh saya selanjutnya, Ukti? Oke, tujuan dari gamifikasi ini secara umum itu untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan juga pastinya berpusat pada peserta didik atau pada siswa. Nah, di sini ada tujuan utama dari penerapan gamifikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui sistem penghargaan dan tantangan yang menarik. Kemudian yang kedua itu bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran melalui aktivitas kompetitif dan kolaboratif. Yang ketiga, itu menumbuhkan rasa percaya diri dan keuletan dalam menghadapi tugas-tugas pembelajaran. Tujuan yang keempat yaitu mengembangkan kebiasaan belajar mandiri dan reflektif dengan memberikan umpan balik langsung atas pencapaian. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran melalui pendekatan yang adaptif terhadap gaya belajar siswa. Oke, boleh selanjutnya, Oke. Oke, ini selanjutnya ini terkait dengan manfaat dari gamifikasi. Manfaat dari gamifikasi ini, game ini mencakup 4 aspek utama yaitu aspek afektif, kognitif, sosial, dan pedagogis. Aspek afektif, yang pertama ini aspek afektif. Gamifikasi mendorong motivasi belajar dengan menumbuhkan antusiasme, keuletan, dan rasa percaya diri melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, manfaat dari aspek kognitif, yaitu elemen tantangan dan penghargaan mendorong siswa untuk berpikir kritis, memahami konsep, dan mengingat materi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dari aspek sosial, yaitu proses kolaboratif dalam sistem kelompok atau grouping, memperkuat kerjasama, komunikasi, dan juga tanggung jawab bersama antar siswa. Kemudian manfaat keempat yaitu dari aspek pedagogis, gamifikasi memperkaya metode pembelajaran guru melalui pendekatan yang lebih kreatif, adaptif, dan juga berorientasi pada kebutuhan siswanya. Nah, oke, slide selanjutnya, Selanjutnya ini terkait dengan penerapan gamifikasi. Penerapan gamifikasi ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ini tahapan pengenalan sasaran belajar atau goal setting ya. Itu di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sistem permainan yang akan digunakan. Kemudian tahapan yang kedua itu memberi tantangan atau challenge. Itu di mana guru merancang aktivitas berupa soal interaktif, permainan, bahasa atau kuis digital yang berfungsi sebagai mission untuk mencapai level tertentu. Nah, dari challenge ini menguji kemampuan di sini tuh untuk menguji kemampuan istima, kiroah maupun kalam pada peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada pembentukan kelompok atau grouping, di mana siswa dibagi ke dalam kelompok untuk berkolaborasi dan bersaing sehat. Nah, sistem leaderboard ini digunakan untuk menampilkan skor tiap kelompok untuk menumbuhkan semangat yang kompetitif. Kemudian yang keempat itu eksplorasi atau pencarian solusi, di mana siswa bebas mencari jawaban, kemudian berdiskusi dan menganalisis permasalahan. Nah, tahap ini melatih keuletan dan inisiatif belajar siswa. Kemudian yang kelima, implementasi, di mana guru menerapkan beberapa elemen permainan. Yang pertama dari poin diberikan untuk setiap siswa setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kedua itu leaderboard, itu untuk menampilkan peringkat siswa atau kelompok. Kemudian reward itu untuk memberi bentuk penghargaan simbolik atau pencapaian tertentu. Kemudian progress itu untuk menunjukkan
perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Nah, dari tahap-tahapan ini juga tahapan ini tuh didukung oleh teori sosiokultural Vygotsky. Nah, yang menekankan bahwa pembelajaran efektif terjadi melalui interaksi sosial. Nah, gamifikasi ini memberi ruang bagi siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling memberi umpan balik sehingga menciptakan lingkungan belajar kolaboratif dan juga konstruktif. Seperti itu. Oke, selanjutnya, Fi. Oke, selanjutnya Ana kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Aisyah Najla karena sudah menjelaskan terkait submateri tujuan dan manfaat gamifikasi serta penerapannya. Baik, sekarang kita lanjut untuk submateri selanjutnya yaitu contoh media atau aplikasi gamifikasi yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Mawardi. Kepadanya, Anda persilahkan. Baik, terima kasih Malik atas kesempatannya. Mohon izin Ustadz dan juga teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh media atau aplikasi gamifikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Boleh salin dia selanjutnya? Oke, kita akan membahas 3 aplikasi utama. Ini semuanya tersedia di Google Play Store, yaitu ada Abjadiyat, Alif B, dan Arabi, yang semuanya menggunakan unsur permainan atau gamifikasi untuk membuat belajar bahasa Arab menjadi lebih menarik dan interaktif. Boleh salin dia selanjutnya? Oke, aplikasi pertama di sini adalah Abjadiyat. Abjadiyat itu merupakan platform pembelajar bahasa Arab yang sangat interaktif dan menarik. Aplikasi ini digunakan cocok oleh anak-anak dari taman kanak-kanak hingga kelas 4 SD. Aplikasi ini didukung oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI. Abjadiyat ini membantu anak-anak dalam belajar huruf Arab, kosakata, dan pengucapan dengan cara yang menyenangkan. Abjadiyat ini memiliki berbagai fitur gamifikasi, diantaranya untuk yang pertama ada level pembelajaran berbasis petualangan, di mana anak-anak seolah berpetualang sambil belajar huruf dan kata baru. Yang kedua, ada hadiah virtual dan poin diberikan setiap kali mereka menyelesaikan latihan, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi. Dan yang ketiga, ada karakter animasi lucu yang membantu anak-anak memahami kosakata dan pengucapan dengan cara visual dan menarik. Untuk kelebihan dari Abjadiyat ini adalah tampilannya yang menarik dan penuh warna, sangat cocok untuk anak-anak. Selain itu, aplikasi ini menyediakan latihan yang lengkap, mulai dari membaca, menulis, sampai mendengarkan. Terus antarmukanya pun mudah digunakan, sehingga anak-anak bisa belajar dengan mandiri tanpa merasa kesulitan. Boleh salin dia selanjutnya? Bisa tolong salin di selanjutnya? Ya. Selanjutnya, aplikasi kedua adalah Alif B. Alif B ini merupakan platform pelajaran bahasa Arab online yang dapat digunakan oleh siapa saja, mulai dari pemula sampai tingkat menengah. Melalui fitur interaktifnya, pengguna bisa berlatih membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dengan cara yang menyenangkan. Alif B juga memiliki fitur gamifikasi yang sangat menarik. Setiap pengguna akan mendapatkan reward dan poin ketika berhasil menyelesaikan latihan. Ada juga progress bar yang menunjukkan sejauh mana perkembangan belajar pengguna. Selain itu, tersedia juga challenge atau tantangan dan kuis harian yang membantu menjaga semangat dan konsistensi belajar pengguna setiap hari. Kelebihan Alif B itu seperti menyediakan latihan yang lengkap dan komprehensif. Aplikasi ini juga menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai kemampuan pengguna, sehingga cocok untuk pemula maupun pengguna tingkat menengah. Selain itu, Alif B bisa digunakan secara mandiri di rumah atau bersama guru di kelas.
Boleh salin dia selanjutnya. Aplikasi ketiga adalah Arabi. Arabi ini dibuat khusus untuk anak-anak usia 3 sampai 12 tahun. Tujuannya adalah membantu anak mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Arab di sekolah. Arabi ini menggabungkan video, lagu, permainan, dan buku digital agar proses belajar terasa lebih menyenangkan. Metode pembelajarannya juga berdasarkan psikologi pendidikan dan ilmu belajar modern, sehingga sangat efektif dan ilmiah. Arabi memiliki banyak fitur gamifikasi menarik. Yang pertama ada permainan interaktif yang membantu anak mengenal huruf, kosakata, dan kalimat. Yang kedua, sistem level dan bintang digunakan untuk memberi penghargaan pada setiap pencapaian siswa. Yang ketiga, ada mini games dan cerita bergambar yang membuat anak-anak betah belajar dan tetap fokus. Untuk kelebihan Arabi ini adalah desainnya yang khusus untuk anak-anak usia dini, dengan tampilan visual penuh warna dan mudah digunakan. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar di kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efektif. Sebagai kesimpulan, ketiga aplikasi yang tadi yaitu Abjadiyat, Alif B, dan Arabi sama-sama menggunakan pendekatan gamifikasi untuk membuat pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih menarik dan efektif. Melalui kombinasi antara teknologi dan unsur permainan, belajar bahasa Arab ini bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan, interaktif, dan tidak membosankan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai contoh media atau aplikasi gamifikasi pada pembelajaran bahasa Arab. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Malik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizky Mawardi atas penyampaiannya yang sangat-sangat menarik ya. Mari kita lanjut ke pembahasan submateri selanjutnya, yaitu tantangan dan solusi, yang akan dibacakan oleh Saudari Hana Rajia. Kepadanya, Hana persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh di next. Nah, untuk tantangan dalam gamifikasi pembelajaran bahasa Arab itu yang pertama adalah kesiapan guru yang rendah. Karena banyak guru bahasa Arab yang belum menguasai penggunaan teknologi pendidikan dan belum memahami konsep desain gamifikasi secara utuh. Akibatnya, unsur permainan seperti poin, level, atau penghargaan belum dapat diterapkan dengan efektif di kelas. Lalu yang kedua ada keterbatasan sarana dan akses internet. Di banyak sekolah itu, terutama di daerah, fasilitas seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung itu masih terbatas. Hal ini membuat penerapan gamifikasi berbasis platform daring seperti Kahoot, Quizzes, atau Wordwall menjadi sulit dilakukan. Lalu yang ketiga, fokus siswa pada poin bukan makna belajar. Itu maksudnya adalah motivasi eksternal seperti skor, peringkat, atau hadiah terkadang membuat siswa hanya berorientasi pada kemenangan, bukan pemahaman bahasa. Akibatnya nilai edukatif gamifikasi bisa menurun akibat jika guru tidak mengarah kembali fokus fokus siswa. Lalu yang keempat ada konten bahasa Arab yang kompleks. Bahasa Arab itu memiliki struktur tata bahasa atau yang seperti nahu atau sorof yang rumit dan tingkat kesulitan tinggi untuk dikonversi menjadi bentuk permainan sederhana. Tanpa desain yang tepat, gamifikasi justru dapat menyederhanakan materi secara berlebihan dan mengurangi pemahaman konsep. Lalu yang terakhir ada desain media yang belum terarah. Banyak media gamifikasi dibuat tanpa perencanaan instruksional yang jelas, sehingga tidak sinkron dengan tujuan pembelajaran. Guru perlu memastikan bahwa setiap elemen permainan tetap memiliki kaitan dengan capaian kompetisi bahasa Arab yang diinginkan. Lalu solusinya apa aja? Solusinya adalah yang pertama, pelatihan guru berkelanjutan. Peningkatan kemampuan guru menjadi prioritas. Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang teknologi pembelajaran dan desain gamifikasi agar mampu membuat media yang kreatif, menarik, dan relevan dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Lalu yang kedua, ada kombinasi metode tradisional dan digital atau disebut juga sebagai blended learning. Tidak semua aspek pembelajaran harus berbasis digital. Kombinasi antara metode konvensional atau seperti ceramah atau diskusi dan media digital dapat membantu siswa tetap fokus pada makna belajar tanpa kehilangan unsur interaktifnya. Lalu yang ketiga juga ada pemanfaatan media sederhana seperti Wordwall, Quizzes, dan atau Bluecat.
atau kelas dojo juga bisa. Media ini ringan, mudah dibuat, dan bisa digunakan bahkan dengan perangkat terbatas. Lalu yang keempat ada menyeimbangkan hiburan dan pembelajaran. Gamifikasi ini bukan sekedar permainan, tapi juga alat untuk mencapai tujuan belajar. Jadi guru perlu menekankan refleksi hasil belajar dan makna bahasa, bukan hanya mengajar skor atau hadiah. Lalu yang terakhir ada desain disesuaikan dengan karakteristik siswa. Media pembelajaran harus disusun berdasarkan usia, minat, dan kemampuan bahasa agar mereka tetap merasa tertantang tanpa merasa terbebani. Pendekatan yang adaptif akan meningkatkan efektivitas gamifikasi. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Hana Rajia atas penyampaiannya. Bisa di next dulu. Oke, terima kasih juga kepada rekan-rekan Ana yang telah menyampaikan materinya dengan sangat menarik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memperhatikan materi dari kelompok kami. Berikut kesimpulan dari materi kami yang akan Ana bacakan sendiri, yaitu gamifikasi adalah penerapan elemen permainan seperti poin, level, badge, leaderboard dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dalam pembelajaran bahasa Arab, gamifikasi itu menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Kemudian meningkatkan aspek afektif seperti motivasi dan kepercayaan diri. Kemudian kognitif seperti pemahaman dan retensi. Kemudian sosial, kerjasama, dan pedagogis, inovasi guru. Kemudian ada aplikasi seperti Abjadiyat, Alif Bi, dan Arabi itu terbukti efektif membantu penguasaan bahasa Arab. Kemudian tantangan utamanya yaitu keterbatasan kompetensi teknologi guru, sarana digital, dan risiko distraksi akibat kompetensi berlebihan. Solusinya yaitu pelatihan guru, penggunaan media sederhana yang sesuai konteks, dan keseimbangan antara hiburan dan tujuan akademik. Kesimpulan akhir yaitu gamifikasi bukan sekadar tren, tetapi strategi efektif untuk memperkuat pembelajaran bahasa Arab di era digital. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata ataupun kalimat yang kurang mengenakan dan tidak berkenan di hati maupun di kalbu, mohon dimaafkan seada-adanya dan sekurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan ke rekan-rekan kelompok 8. Baik, mungkin sebelum dilanjut ke kelompok 8 dibuka eh, ruang diskusi dulu ya, supaya nyambung gitu, di, jangan di terakhir. Baiknya diselesaikan satu tema dulu baru ke kelompok 8. Oke, baik. Mas, mari kita buka sesi diskusi. Afwan, Ustadz Marjuk, apakah sesi diskusi ini terkait tanya jawab atau bagaimana? Ya, eh, kalau masih ada yang ingin didiskusikan, itu tanya jawab tentu ya. Eh, Baik itu pendalaman atau pemberian pendapat, silakan saja eh, disampaikan. Tapi mungkin eh, karena belum ada, saya izin memberikan apa ya namanya penekanan di beberapa poin ya. Jadi terima kasih kelompok 7. Gamifikasi memang bukan permainan penuh ya, namanya eh, apa namanya dari gamification ya game tapi dibuat seperti game gitu. Seperti halnya kalau pembangunan gedung itu kan ada istilah beautifikasi, dibuat lebih cantik tetapi ya bukan cantik orang tetapi diperbagus dengan bukan direnov penuh. Eh, Istilahnya kalau ada pakai ditambahkan evokasi itu seperti eh, dibuat seperti gitu. Gamifikasi ya dibuat seperti game. Jadi mengadopsi elemen-elemen permainan, memang bukan permainan secara penuh ya, tapi apa namanya pemanfaatan elemen-elemen permainan untuk konteks pembelajaran. Dan ini bukan hanya yang sifatnya digital ya, ada yang bisa bersifat cetak, ada yang bisa sifatnya bisa apa medianya bersifat visual. Kita memanfaatkan elemen-elemen permainan seperti mengadopsi permainan tertentu, seperti permainan monopoli, ular tangga,
Nah, elemen-elemen permainan tersebut digunakan, tetapi di dalam proses permainannya ada sisi konten pembelajaran yang dimanfaatkan, yang ingin dibahas gitu. Misalkan eh, saya ada 3 mahasiswa bimbingan skripsi saya yang insya Allah lulus pada semester ini, akan wisuda besok tanggal 30 itu. Seingat saya ada 3 yang membuat media visual mengadopsi 3 permainan. Yang pertama, permainan monopoli. Dia menamakan medianya menjadi tasrif voli. Karena eh, mengadopsi elemen permainannya monopoli untuk apa ya namanya, tadribat ya, untuk latihan, bukan untuk menyamain materi tentu ya, untuk latihan materi tasrif, baik tasrif lugawi maupun tasrif istilahi. Di elemen-elemen permainan monopoli ini dimanfaatkan seperti eh, kartu dana umum, kesempatan dan lain sebagainya. Berikut juga apa namanya, yang penghargaannya kan dari, kalau monopoli kan ada eh, membeli, ada uang dan lain sebagainya. Itu diadopsi elemen-elemen permainan itu untuk apa namanya, tadribat atau latihan yang isinya ada pertanyaan, ada ada kuis yang sifatnya untuk penguatan materi tasrif, baik tasrif lugawi maupun istilahi. Yang kedua ada eh, yang mengadopsi permainan kuartet untuk apa namanya, materi mubtada khabar. Jadi nanti isi kalimatnya ada bentuk-bentuk mufrad, bentuk-bentuk mubtada dan berbagai bentuk mubtada dan berbagai bentuk khabar. Nanti di di apa namanya, di, digabungkan dengan elemen permainannya kuartet. Lalu ada juga yang ketiga, dia mengadopsi permainan, kalau teman-teman memang ini agak jarang digunakan, Jenga. Jenga ini tapi dia untuk mufrodatnya kelas berapa kalau tidak salah, kelas 8 SMP Muhammadiyah. Jadi mufrodat yang ada di dalam eh, apa namanya, di dalam buku materi dengan tema-tema tertentu itu dibuatkan di dalam eh, bentuk permainan Jenga. Jadi dengan beberapa tema ya, ada tema mungkin alat-alat atau fasilitas sekolah, ada alat-alat yang ada di dalam rumah, ada watul manzilia, barang-barang yang ada di dalam kelas dan sebagainya yang sifatnya bisa divisualisasikan, itu diadopsi oleh dia untuk, nah ini kan konsepnya konsep gamifikasi, mengadopsi elemen-elemen permainan untuk tujuan-tujuan eh, pembelajaran, baik itu belajar mandiri, baik itu membantu guru untuk menyampaikan materi, maupun ada yang sifatnya evaluasi. Kalau evaluasi yang sifatnya digital biasanya, karena ada papan skor, ada leaderboard dan lain sebagainya, itu kan biasanya kan di Quizizz, atau sekarang namanya bukan Quizizz, apa, Wayround ya, Quizizz, Kahoot, EducaPlay, eh, dan banyak lainnya. Itu biasanya digunakan untuk kuis-kuis sederhana yang elemen permainannya dimanfaatkan gitu. Misalkan, sebentar saya ada gamifikasi. Ini, ini ada sedikit kecenderungan gamifikasi ini memang digunakan sebagai media bantu atau alat bantu pengajaran, atau bisa sebagai sarana belajar mandiri siswa
seperti aplikasi dan mobile games yang memungkinkan dia belajar latihan secara mandiri dan langsung mendapatkan feedback secara instan. Nah, yang tadi disampaikan, atau yang ketiga sebagai sarana evaluasi formatif. Yang tadi saya sampaikan, quiz gamified itu ada level, ada tantangan, jadi bisa menilai tercapaian tujuan pembelajaran. Ada yang menggunakan, eh, misalkan menggunakan quizzes atau Kahoot, kan pilihannya ada yang matching atau mencocokkan, misalkan materinya eh, fiil mudhari gitu. Contoh di sini gitu. Nanti menggunakan kecocokan apa kan ada pilihan untuk kuis itu ada yang pilihan ganda, eh, matching atau mencocokkan antara gambar dengan kalimat. Itu kan bisa digunakan apa namanya untuk materi tertentu seperti itu. Dalam contoh ini mungkin eh, dalam materi fiil mudhari gitu. Dan selain itu bisa disisipkan supaya ada nilai bermaknanya yang tambahan selain materi kuaitnya, kalimat-kalimatnya dibentuk dalam disisipkan nilai ekotologi. Ini ada kebaruan lagi nih, ada istilah baru di dalam, sebenarnya nggak baru tapi lagi eh, marak ya. Nilai ekotologi itu nilai pelestarian lingkungan berdasarkan agama. Jadi gabungan antara ekologi dengan teologi. Misalkan kalimatnya dijadikan unadhiful fasla atau yang lainnya. Sifatnya menjaga kebersihan lingkungan maupun penghematan air, membuang sampah tidak sembarangan dan seterusnya menggunakan fiil-fiil mudhari yang diterapkan di dalam kalimat-kalimat tersebut. Sehingga tidak hanya belajar tentang fiil mudhari'nya, tetapi juga secara bersamaan dia ada nilai-nilai ekologis dalam konteks Islami yang diterapkan di dalam kalimat-kalimat tersebut. Ini sebagai contoh tambahan saja. Dan yang tadi disampaikan oleh teman-teman eh, penyaji yang abjadiyat dan seterusnya ini kan aplikasi jadi ya, aplikasi jadi yang bisa dimanfaatkan. Tapi kadang kita tidak bisa menyelesaikan materi di dalamnya. Nah, kalau yang kita mau buat dengan mengadopsi elemen-elemen permainan ke dalam eh, mengadopsi elemen permainan untuk kepentingan penyampaian materi, evaluasi dan latihan, itu kita bisa menggunakan yang tadi saya sampaikan tadi. Atau di kesimpulan juga ada yang menyampaikan tadi eh, dari kelompok penyaji seperti Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Educaplay juga bisa. Educaplay itu kalau tidak salah tampilannya yang kodok lompat ke dari satu batu atau dari satu tujuan ke tujuan lain dan seterusnya sehingga sampai eh, tiap itu ada soal kalau dia tidak bisa jawab cebur dan lain sebagainya. Nah kan itu elemen-elemen permainan ya seperti skor, petualangan atau ada elemen leaderboard. Ketahuan nanti siapa yang menjawab tepat dengan waktu yang lebih cepat dan seterusnya. Ini kan kompetisi. Tetapi selain kompetisi, kita juga harus apa namanya mempertimbangkan juga ya. Ini di luar gamifikasi, di luar dari sisi kompetisi, si media gamifikasi ini ada kita harus tetap inklusif ya, menggunakan sisi inklusif di dalam pembelajaran karena bisa jadi di dalam kelas itu kan siswa kita heterogen nanti, heterogen. Ada yang senang kompetisi, ada yang tidak, ada yang karakternya ekstrovert, ada yang introvert. Ini kan eh, beda-beda lagi nih. Nah, kita eh, perlu juga menyiapkan skema cadangan ya. Misalkan
LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya itu tidak tidak hanya dari sisi gamifikasi. Nah, ini tambahan saja sifatnya, tambahan saja. Memang ada kelemahannya adalah dari sisi kompetisinya, karena tidak semua pembelajar atau siswa yang senang dengan kompetisi. Ada yang senang mengerjakannya sendiri aja, tidak mau tampil dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia bisa, padahal sebenarnya dia perform gitu. Kalau sifatnya materinya hanya tentang ilmu teori tadi, eh, bisa jadi dia tidak tidak terbiasa tampil, tidak tidak ingin berkompetisi, tetapi sebenarnya yang ngerti dan bisa menjawab itu. Mungkin eh, bisa diakali dengan LKPD yang secara manual dan lain sebagainya. Kalau kita menujunya menggunakan gamifikasi ini untuk kepentingan evaluasi seperti itu. Tapi secara umum memang banyak ya manfaatnya tadi ya, meningkatkan motivasi belajar, meramaikan suasana, mungkin buat ice breaking, mungkin untuk latihan penguatan dan seterusnya. Tidak melulu media pembelajaran ini adalah hanya untuk guru menyampaikan materi seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Silakan ya, mungkin dipandu ada ruang diskusi untuk teman-teman yang mungkin menyampaikan pendapatnya atau mungkin menyampaikan pertanyaan kepada kelompok penyanyi. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, syukran Ustadz Marzuki atas masukannya. Mari kita lanjut. Buat teman-teman yang ingin memberi saran atau menanggapi terkait materi kami dari kelompok 7 itu tentang gamifikasi, boleh diraisan. Atau mungkin kalau misalkan emang nggak ada yang mau masuk sekarang, bisa di sesi selanjutnya kali ya. Kita lanjut ke kelompok 8 dulu. Ya, boleh, silakan, silakan. Nah, Ustadz Syukron. Baik, untuk kelompok 8, Ana persilahkan. Afwan, Ana serahkan untuk kelompok 8. Baik, Afi Malik, syukron atas kesempatannya. Mohon izin Ustadz Mazuk dan teman-teman semua, kami dari kelompok 8 eh, mungkin izin saya screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Ustadz Mazuk dan teman-teman semua, kami dari kelompok 8 izin memaparkan hasil diskusi kami tentang pengembangan web pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Nadia Firda, lalu ada Muhammad Mahfuzani, ada Saroyani, dan ada Lutfi. Selanjutnya untuk materi yang pertama tentang pengertian web mungkin akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yaitu Ahli Maftu. Kepadanya kami persilahkan. Baik, syukran Dea lal Fursoh. Oke, di sini mungkin ada latar belakang dari judul kita yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pembelajaran bahasa maupun mata pelajaran lain, kehadiran teknologi memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung secara lebih interaktif dan tidak terbatas ruang maupun waktu. Namun kenyataannya praktik pembelajaran di sekolah dan di madrasah itu masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru, yaitu seperti ceramah dan hafalan, sehingga peserta didik cenderung pasif dan kurang termotivasi. Oke, bisa di next. Oke, untuk pengertian pengembangan web pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses penelitian dan pengembangan research and development yang bertujuan merancang dan menghasilkan
dan menerapkan media pembelajaran berbasis web yang layak, praktis, dan efektif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Web pembelajaran dipahami sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi berupa teks, gambar, audio, animasi, video, dan gabungan elemen-elemen tersebut yang saling berkaitan melalui hyperlink sehingga dapat disajikan secara online maupun dipaketkan untuk penggunaan luring atau biasa kita bilang offline. Oke, dalam konteks pendidikan, web pembelajaran berfungsi sebagai media digital yang memadukan berbagai elemen sehingga mampu meningkatkan motivasi serta hasil belajar peserta didik. Bisa di next. Oke, di sini ada 3 penelitian ya. Yang pertama itu ada Rambe pada tahun 2019 itu menjelaskan bahwasannya web pembelajaran merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung proses belajar melalui penyajian materi, latihan, serta evaluasi dalam suatu sistem terpadu. Web pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dan disusun secara sistematis agar mampu membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk pengembangan web ini bertujuan untuk menghasilkan media inovatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta memudahkan guru dalam penyampaian materi pelajaran dalam belajar mengajar. Oke, yang selanjutnya ini ada penelitian dari Firdausia Asrori dan Ahsanuddin pada tahun 2020. Web pembelajaran adalah kumpulan halaman digital yang menampilkan informasi berupa teks, gambar, suara, animasi, maupun video yang saling terhubung melalui hyperlink dan dapat diakses baik secara daring, online, maupun luring offline. Media ini dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan minat belajar peserta didik sekaligus menambah variasi media pembelajaran agar proses belajar mengajar lebih menarik dan lebih bermakna. Yang ketiga ini ada dari Febriana dan Iswari pada tahun 2023 mendefinisikan web pembelajaran sebagai aplikasi media berbasis web yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk teks, gambar, serta audio yang disusun dengan memperhatikan prinsip keterpaduan dan kemudahan penggunaan. Media pembelajaran berbasis web ini dirancang agar dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri dengan tampilan antarmuka yang menarik serta fitur evaluasi berupa kuis dan latihan soal yang bersifat interaktif. Oke, jadi berdasarkan ketiga pendapat penelitian ini dapat kita pahami ya bahwasanya web pembelajaran adalah media pembelajar digital yang menyajikan materi ajar secara sistematis, interaktif, dan fleksibel. Dengan memanfaatkan teknologi web pembelajaran juga tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat bantu yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar, baik secara individu maupun kelompok. Oke, mungkin cukup sekian dari Ana. Bisa dikembalikan ke moderator yaitu Ukhti Dea. Syukron. Baik, terima kasih ya Himaftu atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukti Saroyani. Kami persilahkan. Saya boleh di next. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik web pembelajaran. Jadi, web pembelajaran ini sebenarnya adalah salah satu bentuk inovasi dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan internet sebagai media belajar. Jadi, lewat sistem ini bikin proses belajar jadi lebih fleksibel, interaktif, dan juga mandiri. Gitu. Nah, secara umum, karakteristik web pembelajaran ini terbagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada aspek materi. Nah, di bagian ini, materi ini disusun dengan jelas, singkat, dan menarik supaya mudah dipahami.
biasanya sudah dilengkapi juga dengan tujuan pembelajaran dan panduan penggunaan atau cara belajar. Kemudian kontennya pun bisa berupa gambar, video, animasi, atau bahkan tautan interaktif seperti QR code gitu. Lalu yang kedua ada aspek desain atau yang kedua ada aspek desain dan media gitu. Tampilan web pembelajaran ini dibuat supaya mudah digunakan atau istilahnya user friendly. Jadi warganya itu nggak bikin pusing, navigasinya gampang dan tampilannya enak dilihat gitu. Selain itu, web biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti kuis, video pembelajaran, game edukatif, interaktif seperti kuis, sampai animasi 3D agar belajar bisa lebih menarik gitu. Kemudian yang ketiga ada aspek interaktivitas dan aksesibilitas gitu. Jadi di sini web pembelajaran ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Nah, siswa juga bisa mengatur kecepatan belajarnya sendiri, memilih materi yang mau dipelajari, dan bisa langsung dapat umpan balik dari hasil tugas atau kuis secara online gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi secara keseluruhan, web pembelajaran ini punya karakteristik yang bikin proses belajar jadi lebih menarik, efisien, dan sesuai sama perkembangan teknologi digital. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ukti Saryani. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Akhi Lutfi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Uktia. Oke, selanjutnya Anak akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari web pembelajaran. Pertama, Anak akan menjelaskan mengenai kelebihan, kemudian kekurangannya. Yang pertama, waktu dan fleksibilitas tempat. Yakni peserta didik dapat mengatur jadwal belajar mereka sendiri. Mereka juga bisa mengakses materi kapan saja mereka mau. Bisa pagi, siang, atau malam. Sesuai dengan mereka yang punya kesibukan tersendiri gitu. Misalnya mereka punya kerjaan atau mereka punya keluarga yang diurus gitu. Dan untuk fleksibilitas tempat, pelajar itu dapat pembelajaran itu dapat dilakukan dimanapun, asalkan tersedia koneksi internet serta gawai yang mumpuni gitu untuk membuka web pembelajaran tertentu. Ini menghilangkan hambatan geografi dan menghemat waktu serta biaya perjalanan ke lokasi kursus fisik gitu. Dan poin kedua adalah akses terhadap sumber belajar yang luas dan beragam. Web pembelajaran menyediakan kekayaan materi yang sulit ditandingi oleh metode konvensional. Di antaranya mereka ini punya keanekaragaman format gitu. Materi itu tidak terbatas pada buku teks, tapi mencakup video tutorial, modul interaktif, dan latihan tata cara bahasa gitu. Untuk membantu misalnya tuh video tutorial itu untuk membantu kalam atau berbicara dan istima. E-book modul interaktif itu atau flashcard untuk kosakata atau mempelajari mufrodat-mufrodat baru, serta kuis dan latihan ada untuk mempelajaran nahwu dan sorof gitu. Lanjutnya adalah yang ketiga adalah meningkatkan interaktif dan kolaborasi. Meskipun web pembelajaran ini dilakukan secara daring, pembelajaran dapat memfasilitasi interaktif dan kolaborasi dengan adanya umpan balik instan. Ini setiap fitur kuis atau latihan interaktif dalam fitur penilaian otomatis seringkali memberikan umpan balik atau koreksi secara langsung dan cepat yang sangat penting dalam pembelajaran. Misalnya salah, nanti jawaban yang tepat itu pas penilaian itu adalah ini gitu. Interaktif global, yakni platform sering menyediakan forum diskusi, grup chat, atau sesi video conference. Ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan sesama pelajar di berbagai negara dan latar belakang, serta pengajar untuk bertanya setiap sesi itu selesai. Jadi adalah kualitas waktu dan biaya gitu. Web pembelajaran itu menawarkan efisiensi dalam dua aspek penting, yakni pada efisiensi biaya. Seringkali biaya kursus bahasa Arab dan online atau aplikasi belajar itu lebih mudah terjangkau gitu dibanding dengan kursus tatap muka tradisional atau luring gitu.
ada penghematan biaya berupa transportasi dan cetak materi. Dan pada efisiensi waktu, peserta didik itu dapat fokus pada materi yang paling mereka butuhkan dan melewatkan bagian yang sudah dikuasai. Ini adalah kayak belajar mandiri gitu. Hingga waktu belajar menjadi lebih efektif. Mereka juga menghemat waktu yang seharusnya digunakan untuk berpergian. Dan poin terakhir atau kelima itu adalah meningkatkan literasi teknologi. Penggunaan web dalam pembelajaran bahasa Arab secara langsung itu meningkatkan peserta didik itu untuk mahir gitu dalam menggunakan berbagai gawai atau teknologi. Tapi seperti penguasaan alat digital, keterampilan digital, kesiapan dan serta kesiapan masa depan. Ini meningkatkan literasi teknologi ini mempersiapkan peserta didik untuk tuntutan pekerjaan dan kehidupan di masa depan yang semakin mengandalkan teknologi digital. Contohnya membuat soal gitu. Kalau menjadi pengajar kan kita harus buat soal atau semacamnya kan. Kita harus ngerti hal-hal seperti ini. Dan selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama adalah kelangkaan interaksi sosial langsung. Meskipun memfasilitasi komunikasi virtual secara luas, web pembelajaran, memiliki keterbatasan dalam mengartikan interaksi sosial tatap muka yang terjadi di kelas yang berbeda dengan kelas luring gitu. Contohnya adalah keterbatasan nonverbal dalam pembelajaran yang luring gitu. Sering menghilangkan isyarat ini dapat mengurangi kedalaman komunikasi dan pemahaman kontekstual gitu. Lingkungan web itu mungkin mengurangi kesempatan itu untuk mengembangkan keterampilan sosial dan intervensional, seperti bernegosiasi, mendengarkan cara aktif, atau membangun hubungan yang kuat dengan sama pelajar dan pengajar gitu. Dan poin selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur. Efektivitas web pembelajaran sangat tergantung pada ketersediaan kualitas teknologi serta infrastruktur pendukung yang stabil gitu. Yang menjadi hambatan contohnya adalah akses internet dan perangkat gitu. Yakni persyaratan mutlak adalah akses internet yang stabil dan cepat gitu. Misal tanpa ini ya, dan pelajar itu akan sulit gitu dalam mengikuti pembelajaran secara daring atau web pembelajaran ini. Contohnya nanti ada masalah teknis gitu. Proses belajar juga bisa diganggu dengan koneksi internet yang terputus atau lambat, kerusakan perangkat keras atau lunak, dan kendala kapabilitas platform gitu. Atau error dalam web pembelajaran yang kadang sering terjadi akibat terlalu banyak gitu. Orang yang mengikuti di web pembelajaran menjadi penuh dan tidak kuat. Dan poin ketiga yang terakhir adalah minimnya motivasi dan disiplin belajar gitu. Karena fleksibilitas waktu dan tempat, web pembelajaran menuntut tingkat disiplin dan motivasi diri yang sangat tinggi dari para pendidik atau pelajar. Yakni tanpa jadwal kelas fisik yang ketat dan pengawasan langsung dari pengajar, pelajar cenderung menunda-nunda tugas materi atau sesi belajar yang mengakibatkan penumpukan materi dan kegagalan mencapai target. Serta lingkungan rumah atau pribadi mungkin memiliki distraksi atau gangguan yang dapat mengurangi fokus belajar seperti pekerjaan rumah tangga, rumah anggota keluarga atau media sosial. Serta kurangnya tanggung jawab pribadi yang tinggi gitu. Belajar mandiri itu memerlukan tanggung jawab pribadi yang tinggi gitu dan menjadi tantangan bagi mereka yang tidak memiliki kemandirian, manajemen waktu dan disiplin diri yang kuat. Oke, mungkin selanjutnya kembali kepada moderator, Bukti dia. Baik, terima kasih Akhil Lutfi atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu langkah-langkah pengembangan web pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Anda sendiri. Mungkin boleh di next slide-nya. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pengembangan web pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah ini kita menggunakan model EDI. Nah, model ini tuh biasanya dipakai dalam pengembangan media pembelajaran termasuk web. Nah, model EDI ini dia terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama analisis, design, development, implementation, dan evaluation.
Kita akan bahas satu-satu. Nah, setiap tahapnya itu nanti punya peranan penting untuk eh, berpengaruh kepada hasil akhirnya, yaitu webnya itu sendiri. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tahap analisis. Nah, di tahap ini kita bakalan mencari tahu apa aja nih yang dibutuhin sama siswa, sama guru. Misalnya ketika kita mau bikin uh, media pembelajaran web pembelajaran bahasa Arab, kita harus tahu dulu kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh siswa. Apakah mereka kesulitan dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah, atau mungkin mereka kurangnya dalam kosakata untuk percakapan sehari-hari. Nah, selain itu kita juga harus menganalisis kondisi pendukungnya, misalnya kayak akses internet di sekolahnya, perangkat yang biasa digunakan oleh siswa itu apa, apakah laptop atau HP, dan juga kemampuan digital mereka. Nah, dari hasil analisis ini, kita bisa nentuin nih bentuk web apa yang paling cocok. Misalnya, apakah di web itu nanti perlu banyak audionya, atau perlu kuis interaktifnya biar siswa lebih semangat, seperti itu. Jadi, gambaran besar webnya itu akan kita buat dari hasil analisis di tahap analisis ini. Selanjutnya, setelah kita punya hasil analisis, kita masuk ke tahap kedua, yaitu perancangan atau pengembangan. Nah, jadi setelah kita tahu ini, kita mulai nih mendesain atau merancang. Tahap ini tuh bisa kita bilang juga sebagai bikin blueprint dari si web pembelajarannya ini. Nah, di sini kita bakalan nentuin struktur isi web, tampilan halamannya, dan juga media apa aja yang bakalan dipakai. Misalnya untuk pembelajaran bahasa Arab, di halaman utama bisa ada menu belajar huruf, latihan kosakata, dan juga kuis interaktif. Nah, di sini juga kita harus bikin desainnya yang menarik, tapi juga simpel supaya penggunanya atau siswanya itu nggak bingung. Nah, selain tampilan, di tahap ini kita juga harus membuat rencana dari isi materinya, kayak urutan modul yang paling dasar sampai tingkat lanjut. Jadi, semuanya itu direncanakan di tahap ini sebelum nanti webnya itu mulai di-coding atau kita mulai bikin tampilan dari websitenya. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya yang keempat, tahap pengembangan atau develop. Nah, di tahap ini, kalau misalnya kita udah punya rancangan yang fix, baru kita masuk ke tahap ini. Nah, dari semua rancangan tadi itu, kita mulai mewujudkannya itu menjadi web yang benerannya. Nah, biasanya tim pengembang ini bakalan mulai bikin halaman-halamannya dari misalnya ngisi konten, terus nambahin gambar, video, audio, dan juga fitur-fitur interaktifnya. Misalnya lagi ketika kita bikin web pembelajaran bahasa Arab, nanti bakal ada fitur untuk tombol untuk mendengarkan pelafalan huruf hijaiyah misalnya. Lalu juga ada kuis mencocokkan gambar dengan kosakata Arab, atau latihan menulis huruf di layar, misalnya seperti itu. Nah, untuk bikin web kayak gini, kita bisa pakai beberapa platform seperti WordPress, Moodle, atau sistem LCMS. Jadi nggak perlu buat ngoding dari nol yang susah itu. Jadi sebenarnya udah ada beberapa platform webnya yang kita tinggal ngisi aja gitu. Nah, tahap ini juga biasanya melibatkan proses uji coba internal dulu buat mastiin semua tombol sama fiturnya itu jalan dengan baik. Selanjutnya, setelah tadi udah trial dan error di tahap pengembangan atau develop, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap implementasi. Nah, kalau webnya udah siap, kita lanjut ke tahap implementasi atau penerapan. Nah, di tahap ini kita bakalan melakukan uji coba web yang udah jadi ini ke pengguna sebenarnya. Kalau tadi di tahap sebelumnya itu cuma diuji di internal, di pembuatnya, nah ini kita uji kepada siswa dan guru misalnya. Nah, biasanya kita ngelakuinnya uji coba kecil dulu nih, misalnya di satu kelas atau beberapa siswa aja buat ngeliat gimana reaksi mereka pas pakai web itu. Apakah tampilannya mudah dipahami, apakah fiturnya berfungsi dengan baik, atau
atau malah bikin bingung gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada masalah di tahap ini, kita bisa catat dan perbaiki sebelum webnya benar-benar dirilis secara luas. Nah, di tahap ini tuh penting banget, krusial banget, karena di tahap ini kita bisa tahu apakah web yang kita buat itu beneran membantu pembelajaran atau belum. Seperti itu. Nah, terakhir di tahap terakhir yaitu evaluasi. Tahap evaluasi ini kita bisa menilai seberapa efektif web pembelajaran yang udah dikembangkan. Nah, biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama lewat penilaian dari ahli atau dosen atau guru yang menilai isi dan tampilannya, dan juga yang kedua menilai dari hasil uji pengguna atau siswanya itu sendiri. Misalnya bisa lewat kuesioner atau tes hasil belajar siswa. Nah, kalau misalnya dari hasilnya ini ternyata ada yang belum sesuai, kita bisa revisi lagi. Nah, intinya di tahap evaluasi ini bukan cuma akhir dari seluruh proses yang tadi, tapi juga bagian dari perbaikan berkelanjutan dari webnya ini supaya makin bagus dan efektif. Jadi proses EDI yang tadi Ane mention di awal ini bisa dibilang fleksibel. Dia juga bisa bolak-balik kalau misalnya ada revisi yang perlu diperbaiki, balik lagi ke tahap development, balik lagi ke tahap implementasi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke submateri berikutnya yaitu menyusun pengembangan web pembelajaran bahasa Arab. Nah, di bagian ini akan mungkin boleh di next dulu slide-nya. Nah, sebenarnya di bagian ini, kalau yang tadi kan Nana menjelaskan langkah-langkah pengembangan web ya. Sebenarnya hanya sebatas itu, tapi karena Nana sudah ngasih beberapa contoh konteksnya dalam bahasa Arab, jadi mungkin di bagian ini kita singkat aja ya teman-teman, karena isinya pun hampir sama aja. Nah, di sini kalau di sini fokusnya adalah pengembangan web untuk pembelajaran bahasa Arab. Tapi langkah-langkahnya tetap sama aja kayak yang tadi udah Ana jelasin. Ada perancangan, lalu ada analisis, lalu perancangan, lalu pengembangan, dan juga ada implementasi dan evaluasi. Ini mungkin ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama itu web pembelajaran bahasa Arab ini harus menggabungkan aspek linguistik dan fonetik atau kosakata, tata bahasa dan pelafalan. Lalu juga diperlukan elemen audiovisual dan interaktivitas tinggi agar siswa itu aktif dan mudah memahami materi. Lalu tujuan pengembangan ini ada yaitu membantu siswa mengenal huruf, memahami kosakata dasar, dan melafalkan dengan benar. Dan terakhir, pengembang itu perlu melakukan analisis kebutuhan siswa sebelum merancang konten. Selanjutnya, boleh di next slide selanjutnya. Nah, yang ini mungkin akan dijelaskan oleh Ukti Saroyani ya. Padanya Ana persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan web pembelajaran bahasa Arab. Jadi yang pertama yang paling penting itu adalah menentukan tujuan pembelajaran dan siapa sasarannya. Jadi kita tahu gitu fokusnya itu buat siapa dan apa yang ingin dicapai gitu. Kemudian yang kedua, kontennya itu dibuat secara bertahap, misalnya mulai dari huruf hijaiyah, lalu kosakata dasar, kemudian kalimat sampai percakapan gitu. Jadi siswa ini bisa belajar dari yang paling dasar sampai yang mahir gitu. Kemudian yang ketiga, desain web dibuat sederhana dan mudah diakses. Nah, biasanya pakai platform seperti WordPress plus LearnPass gitu, supaya siswa itu nggak kesulitan saat mengakses materi. Kemudian yang keempat, sebelum digunakan, web itu divalidasi dulu sama ahli materi dan ahli media gitu, supaya konten dan tampilannya tepat. Gitu. Lalu yang terakhir, dilakukan uji coba ke siswa dan dievaluasi hasil belajarnya supaya kita tahu web ini efektif atau perlu diperbaiki gitu. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ukti Saroyani atas penjelasannya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu kesimpulan nih yang akan dibacakan oleh Akhi Lutfi. Kepadanya kami persilahkan.
Baik, jadi web pembelajaran merupakan media digital yang efektif karena mampu menggabungkan teks, gambar, audio, dan video secara interaktif. Pengembangan yang sistematis melalui model seperti ID menghasilkan media yang lebih layak dan efisien. Dalam pembelajaran bahasa Arab, web harus memperhatikan aspek fonetik, kosakata, struktur kalimat, dan interaktivitas agar siswa aktif belajar. Meski demikian, penggunaan web juga memiliki kendala seperti ketergantungan pada teknologi dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, pengembangannya perlu disertai kesiapan teknis dan pedagogis agar hasilnya tetap optimal. Oke, selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Akhil Lutfi. Mungkin kita sudah sampai di akhir presentasi ini. Selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau punya pandangan yang berbeda dari kelompok kami. Boleh langsung aja kita diskusikan di sini ya teman-teman. Terima kasih. Oke, sudah ada yang raise hand nih, Ahi Lukman. Boleh langsung aja, Ahi Lukman mungkin punya pertanyaan. Terima kasih sebelumnya teman-teman materi. Ini khususnya yang website ya, berbasis website. Ini izin tanya, bisa nggak sih tadi yang udah dijelasin ya, website itu bisa dipakai untuk jadi media pembelajaran. Nah, yang mau aneh fokusin ini, bisa nggak website ini dijadiin platform? Jadi isinya tuh nggak cuma kita menjadikan web ini sebagai media untuk pembelajaran utamanya aja, tapi di dalam websitenya ini berisi video atau bahkan bisa kita selipin gamifikasi yang tadi udah disebutin. Nah, kalau kayak gitu, itu kan jatuhnya kayak perkembangan ya, perkembangan dari yang awalnya mungkin berbasis medianya berbasis website aja, tapi bisa dikembangin jadi isi websitenya nggak cuma teks aja, tapi bisa audio juga tadi udah disebutin, jadinya ada media audio visual, terus bisa juga diselipin sama gamifikasi juga untuk pendekatan yang lebih mantap lagi untuk pembelajarannya. Nah, kalau kayak gitu, apakah tetap sama nih nama sebutannya berbasis website atau ada istilah lainnya? Kira-kira dapat dipahami nggak ya pertanyaannya? Anda izin make sure ya, Iya, Ahi. silakan Berarti itu. kalau misalnya pertanyaannya itu adalah web pembelajaran ini bukan cuma jadi media pembelajaran, tapi jadi platform pembelajaran ya. Jadi fungsinya itu lebih luas, ya kan? Dan apakah tetap disebut web pembelajaran atau kayak gimana? Itu Iya, kan betul. pertanyaannya. Betul, betul. Oke, Ahi Lukman, kita izin tampung dulu ya pertanyaannya buat kita diskusiin. Terima kasih. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pertanyaan lagi atau tidak, boleh langsung saja di Ya, sambil menunggu jawaban dari kelompok penyaji, eh, saya tertarik dengan yang disampaikan, yang hanya penekanan aja ya. Garis bawahi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman penyaji. Jadi eh, untuk pengembangan web ini sebenarnya berkaitan dengan ada yang bentuknya nanti menjadi laman eh,
pembelajaran tertentu. Dan ini kenapa ditempatkan paling akhir? Karena sebenarnya yang paling kompleks ya. Sebenarnya yang paling kompleks di dalamnya bisa ada video, bisa ada audio, dan relatif memang yang dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, biasanya web ini digunakan sebagai platform pembelajaran yang kadang tidak melulu berbasis buku. Misalkan eh, beberapa tahun lalu eh, Sasamsi itu membuat sebuah web. Cuma tadi coba saya akses, sepertinya under construction ya. Nah, beliau itu membuat sebuah platform pembelajaran bahasa Arab itu berbasis server, CEFR. Nah, CEFR ini sebenarnya kan framework atau kerangka kerja untuk bahasa Inggris sebenarnya awalnya. Tetapi karena eh, apa namanya, Asosiasi Bahasa Arab Internasionalnya sudah mengadopsi sifat CFR untuk kepentingan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab. Dia biasanya levelnya tuh ada A1, A2, A3. Dia menggunakan level-level tertentu ya. Yang misalnya level pemula dibuat 3 tahap. Jadi mengadopsi basis server ini, kerangka kerja server yang mengklasifikasikan pembelajar bahasa Arab ini dengan berbagai tingkat. Seperti halnya kalau kita les bahasa bahasa asing ya. Kalau kayak LIA kan mungkin ada basic, intermediate, advance misalkan. Ini kan dia dia punya basis sendiri kan. Nah, yang dikembangkan oleh Sasansi dan beberapa mahasiswa eh, beliau, masuk saya, ini eh, kita mengembangkan secara bertahap sebuah platform pembelajaran berbasis Sevar. Nah, sekaligus menjawab pertanyaannya Lukman, memungkinkan itu ada audio, video, dan bukan hanya teks. Dan mungkin juga kita tautkan dengan video yang sudah ada, atau kita membuat video baru lagi yang diunggah misalkan di YouTube, di platform lain, kita embedkan atau kita lampirkan ya. Kita tempelkan tautannya. Nah, itu bisa tanpa harus ke YouTube-nya ya. Ditempelkan itu bisa tampil di webnya. Lalu misalkan dari eh, video pendek misalkan 3-4 menit tentang satu tema, nanti ada evaluasi terkait dengan istimanya, ada evaluasi tentang eh, membacanya. Karena ada di dalam video kan selain suara ada teksnya ya, ada teksnya. Teks yang berisi cerita tentang kejadian video tersebut gitu di dalam satu tema tertentu. Nah, eh, sayangnya nggak bisa ditampilkan aja gitu. Basisnya yang dikembangkan server. Ada lagi yang membuat kita bisa lihat di berbagai platform gitu yang mungkin basisnya apa membuatnya. Atau basisnya modul ajar tertentu seperti atau buku tertentu seperti apa ya? Kalau tidak salah Arabik Gampang yang dibuat oleh Ustadz Hambali itu karena ini untuk umum ya, bukan un- bukan untuk kelas tertentu atau tingkatan mata kuliah tertentu di perguruan tinggi atau di sekolah, tapi bukunya untuk umum yang basisnya adalah tadi kayak CFR tadi. Basisnya kemahiran dengan berbagai tingkat. Ya, yang sederhananya mungkin yang kita kenal pemula, dasar, menengah, mahir misalkan. Nah, itu dibuat oleh Ustadz Hambali itu berdasarkan buku yang beliau kembangkan lalu dituangkan ke dalam bentuk web. Nah, itu pun ada. Selain teks ada audio, ada video juga. Nah, untuk keterampilan menulisnya yang memang kalau untuk evaluasi keterampilan menulisnya memang
bukan pada bentuk tulisan atau tulisan tangan, tetapi menulisnya udah menulis dalam arti merangkai kata, merangkai kalimat. Kan menulis kan ada yang menulis terpimpin, eh, kitabah eh, muqayyadah yang terikat, terpimpin itu muwajjah. Misalkan merangkai beberapa kata acak menjadi satu kalimat yang tertib dan utuh gitu, jumlah mufidah. Itu kan termasuk dalam menulis. Menulis itu bukan hanya kita menulis secara tangan ya maksudnya. Nah, interaksi evaluasi di dalam web pembelajaran itu dalam sebuah platform ada yang dilakukan seperti itu. Ini untuk sekaligus menjawab pertanyaan Lukman, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok penyanyi. Nah, yang saya garis bawahi juga tadi yang disampaikan oleh penyaji ada itu salah satu ya model pengembangannya. Model pengembangan sekali lagi kita udah pelajari dari pertemuan keberapa ya, kalau tidak salah tiga atau keempat itu model-model pengembangan media. Sebenarnya bukan hanya media itu, model pengembangan, model penelitian pengembangan untuk pengembangan bahan ajar, pengembangan media, pengembangan buku, modul dan lain sebagainya. Nah, tahapan-tahapan pengembangan ini memang eh, yang paling eh, apa ya, komprehensif lah menurut saya. Karena ada yang lebih lebih rigid dibandingkan EDI. Nah, ini salah satu modelnya EDI yang sering banyak digunakan karena dianggap cukup singkat, tapi merangkum ke semua langkah gitu. Kalau kita pakai yang misalkan board and goal kan terlalu panjang itu, tapi emang rigid, 10 langkah. Lalu mungkin ada Joy and Golito juga kalau tidak salah 8 langkah. ID ini seperti merangkum, merangkum ke dari beberapa model pengembangan yang dikemas seperti diringkas tetapi mencakup semuanya. Jadi tahapannya tentu ada analisis yang biasa dilakukan melalui analisis kebutuhan maupun analisis situasi ya. Artinya kalau analisis kebutuhan kan di dalamnya ada necessities, ada lack. Lack itu kekurangan ya. Kekurangan dari yang existing media yang existing yang ada di sekolah misalkan apa? Kekurangannya apa? Necessitiesnya kebutuhan si pengguna, guru maupun siswanya apa? Lalu wants atau kemauannya itu sampai teknis itu ya. Kemauan bukan hanya secara global tapi juga secara rigid. Misalkan ada suaranya, ada videonya dan lain sebagainya itu masuk dalam. Bahkan mungkin ada warna dan lain sebagainya. Nah, itu analisis kebutuhan si pengguna produk. Berdasarkan analisis kebutuhan tadi, baru dikembangkan kepada desain atau rancangan. Dari rancangan baru ke develop atau membentuk perwarupa. Selesai itu baru diimplementasi. Implementasi itu seperti uji coba sederhana atau uji coba kelompok kecil ya. Misalkan di dalam kelas tertentu yang sesuai dengan target, misalkan medianya untuk kelas 8, akan diuji cobakannya di kelas 8 dengan materi yang sesuai. Seperti itu. Dan terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yang tadi disampaikan oleh kelompok penyanyi juga, evaluasi ini berkaitan dengan keseluruhan ya. Apakah kebutuhannya ada yang perlu dievaluasi lagi? Ternyata pas diimplementasi, eh, si pengguna, ah kalau bisa ada tambahan fitur apa? Nah itu kebutuhan. Evaluasi dari tahap kebutuhan. Lalu evaluasi dari tahap otomatis desainnya akan ada tambahan. Otomatis ada evaluasi di pengembangan produknya. Jadi bukan hanya evaluasi menilai kelayakan dari si produk itu sendiri yang sudah dikembangkan dari perwarupa tadi, tapi juga kalau yang dievaluasi adalah nyata
ada kebutuhan yang tidak tercover waktu dianalisis kebutuhan, berarti ada tambahan kan, misalnya tambahan fitur tadi. Kalau tambahan fitur tadi, bahkan desainnya kan akan ada penambahan. Tentu di produk pengembangannya, pengembangan produknya tentu ada karena tambahan dan seterusnya. Nah, itu salah satu model pengembangannya ya. Tapi tidak hanya tidak kita tidak jangan terpaku dengan model tertentu, itu opsional. Mau pakai model pengembangan apa? Itu kan hanya sebagai dasar yang berisi langkah-langkah untuk mengembangkan sebuah media atau sebuah produk tertentu. Nah, balik lagi ke web, eh, ada yang sifatnya aplikasi berbasis web gitu. Mungkin juga ada unsur permainan juga, makanya ditempatkan terakhir itu karena dia yang paling kompleks. Pengembangan web itu adalah yang paling kompleks. Di situ ada video, ada audio, ada visual, ada gamifikasi juga mungkin masuk, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu sedikit eh, tambahan dari saya. Silakan dijawab juga pertanyaan dari penanya oleh kelompok penyanyi. Saya kembalikan ke moderator. Syukron Ustadz atas tambahannya. Mungkin sebenarnya tadi sudah terjawab ya banyak sekali oleh Ustadz Mazuk. Tapi mungkin dari kelompok kami izin sedikit menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan Ahi Lukman tadi akan dijawab oleh Ahi Maftuh. Kami persilahkan. Baik, syukron dia. Mungkin eh, kita hanya menambahkan ya, karena intinya udah pada Ustadz Marzuk tadi udah dijelasin. Ya, mungkin jadi hasil dari diskusi kelompok kami itu jawabannya bisa Hilman. Website itu bisa jadi media pembelajaran dan juga website itu bisa dijadiin platform. Kalau website itu biasanya cuma nampilin kayak materi, video gitu ya. Itu biasanya disebut media pembelajaran berbasis web. Cuma kalau ada fiturnya yang seperti interaktif, kayak contohnya login, tugas, dan penilaian itu biasanya kita sebutnya platform media pembelajaran berbasis web. Atau mungkin yang biasa kita pakai sehari-hari ya, Learning Management System atau biasa dibilang LMS. Mungkin sudah terjawab, Akhi. Jawab, syukran teman-teman kelompok dan syukran Ustaz atas penjelasannya. Oke, mungkin itu aja tambahan dari kelompok kami ya teman-teman. Mengingat waktunya juga udah tinggal 4 menit lagi, jadi mungkin langsung kami tutup aja ya presentasi dari kelompok 8. Syukron atas perhatiannya. Mohon maaf jika dari kami ada kesalahan informasi karena manusia hanya tempatnya salah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak kembalikan Ustadz Mazuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 8. Ya, cukup komprehensif apa yang disampaikan kelompok 8. Meskipun saya nggak tahu ada kejadian apa di baliknya ya, ada misinformasi apa. Tapi saya tetap apresiasi untuk seluruh kelompok yang sudah menyajikan, karena ini kan kelompok terakhir ya. Selanjutnya ke depannya kan kita udah tugasnya individu. Tugasnya sudah individu. Ah, ya meskipun tadi ada keterlambatan, ya saya masih tetap mengapresiasi bahwa yang disajikan masih masih masuk lah dan tidak asal-asalan. Jadi karena ini kelompok terakhir, saya sampaikan apresiasi untuk semua kelompok yang sudah eh, mencoba menyajikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Sekali lagi ini kan proses belajar ya. Jadi teman-teman sekalian, semua kita yang disajikan oleh kelompok penyaji, karena saya kan dirijen ya sifatnya di sini, fasilitator. Jadi kenapa di RPS itu kami mencoba mendesainnya seperti itu, karena
supaya tidak dari pertemuan satu sampai akhir itu isinya adalah penyajian eh, apa namanya teori saja gitu. Saya persingkat karena sifatnya ini kan penambahan wawasan dan juga eh, membuka apa namanya ruang berpikir untuk teman-teman dan juga mudah-mudahan bisa menjadi ide. Nah, berikutnya tugas-tugas individu ini sudah sifatnya masing-masing ya ini karena ini tugas individu mulai dari merancang ya yang sudah saya posting di eh, kolom tugas sifatnya rancangan teman-teman silakan pilih mau bikin media visual, audio visual, mau animasi, mau gamifikasi, mau itu web sekalipun eh, saya berikan leluasaan yang seluas-luasnya untuk teman-teman untuk memilih sendiri dan juga materi apa dari buku di sekolah yang kira-kira kalian akan tuju sebagai tempat PKM nantinya ya, walaupun belum pasti. Misalkan kalau MTS, coba tanya, MTS negeri ini pakai bukunya apa? Biasanya buku dari Kementerian Agama. Lalu di sekolah Muhammadiyah tentu pakai buku dari Muhammadiyah ya. Lalu di Al-Azhar, di mana lagi, di Asyafi'iyah atau yang lainnya, mereka menggunakan modul apa atau buku apa. Coba kalian miliki itu buku, baik itu mau itu bentuknya digital atau buku cetaknya. Kan gampang ya, mudah sekarang ya mencarinya. Eh, mau pinjam punya saudara, mau itu beli, mau itu download, saya bebaskan. Lalu pilih materi yang kira-kira, ini materi koaid ini atau materi mufrodat ini, materi keterampilan ini, saya mau angkat menggunakan media visual, menggunakan video-video dan lain sebagainya. Nah, itu saya serahkan kepada teman-teman. Nah, karena ini tugasnya berkelanjutan, jadi harapannya adalah eh, tidak bikin baru lagi nanti waktu produk akhir. Di sini rancangannya, nanti waktu UAS adalah ininya, pengembangannya, hasil pengembangannya, draft produknya lah, purwarupanya lah bahasa Indonesia-nya, purwarupanya. Di UTS ini yang dinilai adalah rancangannya. Kelihatan kan kalau rancangan semakin detail kan itu tanda semakin serius ya. Gitu. Misalkan mau mengembangkan web, halaman muka akan menampilkan apa. Walaupun masih rancangan, belum ada tampilannya memang. Yang namanya juga sifatnya rancangan. Kalau video kan biasanya ada scene satu isinya apa, scene 2 isinya apa. Lalu mungkin ada transisi, ada apa dan lain sebagainya. Dan kira-kira mau diisi apa, baik audio maupun videonya, silahkan kalian berkreasi di dalam rancangan tersebut yang harapannya nanti akan dikembangkan di akhir semester. Seperti itu ya, karena sudah azan kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari pertemuan satu sampai pertemuan hari ini eh, menambah wawasan kita tentang media pembelajaran dan menyiapkan kalian untuk siap nantinya untuk mengembangkan eh, media pembelajaran yang kalian pilih berikut juga dengan materinya dan pengalaman ini akan kalian bawa ke sekolah saat kalian terjun ke sekolah untuk kegiatan PKN. Baik, terima kasih. Syukran ala hudurikum wa musyarakatukum fi hadzal dars wa wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastazina wa Syukran kasiran. Jazakallah Syukran khairan. Ustaz. afwan. Ustaz. Ustazin.